Mari semuanya, mari kita ambil. Silakan Tuan Yalcin. Onur. Tuan Yalcin, kabarnya generasi barumu sudah tidak mau menggunakan komputer lagi, benarkah itu? Karim, jangan cari masalah denganku, nak. Hah? Katamu komputer yang memusnahkan otak manusia, kan? Benar kan? Jadi kau menyarankan D-Square? Sudahlah. Bukankah semua orang dikabarkan untuk rapat? Selamat pagi Nurhaya. Maaf, aku terlambat. Apa alarmmu tidak berbunyi? Alarmku bunyi. Berbunyi, tapi kau tetap datang terlambat. Ayo kita mulai. Waktu kita singkat. Seperti yang sudah kalian ketahui, kita menang saingan usaha kita di Dubai. Proyek Sky Tower 2 gedung yang terdiri 45 lantai sekarang milik kita. Terima kasih pada semuanya. Aku juga berterima kasih pada kalian semua karena kalian sudah bekerja siang dan malam. Secara khusus kami berterima kasih pada Nona Shehrazad yang sudah membantu kita memenangkan proyek itu. Dan seperti yang kalian tahu, kita juga memenangkan piagam arsitek terbaik untuk proyek Khalid Muna untuk membangun jalan di tempat yang kosong. Bagus, aku ucapkan selamat. Ya, selamat. Selamat. Karena kita memenangkan persaingan berkat bantuanmu, maka kau jelaskan ringkasannya. Kita menang karena itu adalah pekerjaan kelompok yang sangat baik. Kita mulai dengan proyeknya. Proyek Sky Tower tersebar di tanah sebesar 75.000 meter persegi yang memiliki 55.000 meter persegi sebagai gedungnya dan memiliki 2 gedung yang terhubung dengan pantulannya di air. Gedung itu akan terlihat seperti 4 buah gedung. Pertama yang akan dilihat adalah gedungnya, tapi... Kau jelaskan sambil duduk, agar kami semua mengerti. Jarak di antara kedua gedung itu bisa memperoleh banyak keuntungan untuk berbagi hal yang dibutuhkan. Kan, Ibu sudah pulang. Sayang, Ibu sudah pulang. Selamat datang. halo Nyonya Nigar. Terima kasih ya. Kau sudah menggambar. Sepertinya bagus. Bonekanya semuanya ada di sini. Kau mau main dengannya? Halo kawan keledai. Lihat, aku punya banyak keranjang. Semuanya terisi dengan coklat. Tapi nanti bisa gatal-gatal kalau makan coklat terlalu banyak. Oh iya, kau benar. Tapi aku bisa makan sambil menggaruk. Kau percaya kan? Kau juga suka makan coklat manis, kan? Benar kan? Kau suka itu? Nyonya Shehrazad, telepon dari dokter, katanya penting. Tuan Attila. Apa? Kau serius? Baiklah, aku datang sekarang. Sampai nanti. Donornya ada di Baku. Dia tinggal di Azerbaijan. Seorang wanita berumur 38 tahun bernama Mihriban Fafzadi. Anak umur 15 tahunnya meninggal karena penyakit leukemia. Kasihan sekali. Dia setuju mau ke sini untuk transplantasi darah dan sum tulang belakang kalau kami bisa mengganti biaya akomodasinya. Tentu saja bisa.
Rasanya aku masih tidak percaya. Hormon kan hampir sama dengan hormonnya Nyonya Mihriban. Tentu saja, tesnya akan diulang kembali di sini. Meskipun begitu, ada kesempatan besar kalau kita akan bisa berhasil. Mudah-mudahan. Kau tahu, operasi sumsum tulang belakang itu sangat mahal. Iya, kita belum bicara tentang itu sebelumnya. Kira-kira berapa biayanya? Aku sudah adakan riset. Biayanya tidak pasti, tapi sekitar $200.000. Apa? Ya, kurang lebih. Mungkin kurang sedikit. Tapi sebaiknya kau siapkan $200.000. Apa kau serius harganya semahal itu? Aku tahu, jumlahnya sangat besar. Tapi, memang biaya operasinya sangat mahal. Akan lebih baik kalau Nyonya Mihriban bisa kita panggil ke sini. Keadaan kan sudah kritis. Tentu saja. Tapi aku tidak pernah mengira biayanya akan sangat mahal. Sehrazad, aku khawatir sekali. Kemana saja kau? Ada masalah apa? Terima kasih sudah membantuku, Beno. Ya, itu tidak masalah. Katakan apa yang terjadi. Hari ini aku menemui dokternya, Kak. Lalu, Mereka sudah dapatkan donornya. itu kabar yang baik kan? Lalu kenapa kau sekarang justru menangis? Aku tidak berdaya, Beno. Kata dokter biayanya sekitar $200.000. $200.000. Uang yang banyak sekali. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku baru saja mulai bekerja. Aku tidak punya apa-apa selain mobilku. Kau jangan sedih dulu ya. Kita akan atur sesuatu dan kita cari jalan keluarnya. Kemana mencari uang $200.000? Aku juga tidak tahu. Ayo, pergi dan bicaralah. Bagaimana kalau aku diusir? Dia tidak akan begitu. Dengar, kalau dia melakukannya tidak ada ruginya, kan? Ayo sana, temui dia. Hati-hati, bajumu jadi kotor kan? Orang-orangnya Van telah datang. Besok mereka mau bertemu denganmu. Aku suruh mereka datang ke toko di Laleli. Minum dulu, minum. Kau dengar itu? Hah? Ali Kemal mengadakan transaksi dengan Van. Itu bagus. Bagus sekali. Pintu rumah kami terbuka untuk semua orang. Terima kasih. Kau membuat kue semolina? Harusnya kau beritahu aku dulu supaya aku bisa makannya sedikit saja. Makanannya lezat, selamat menikmati kuenya. Iya. Kau membuatnya terlalu banyak. Nanti bisa sia-sia. Kenapa sia-sia? Kita ini keluarga besar. Ya, baiklah kalau begitu.
Ada wanita yang mau bertemu denganmu, Tuan Burhan. Baiklah. Suruh dia masuk. Ada apa, Nadide? Aku mohon, Burhan. Aku mohon demi aku. Suruh dia ke atas. Silakan lewat sini. Berani sekali dia kemari. Entahlah. Karena kau datang ke rumahku di saat yang sangat tidak tepat ini berarti kau pasti sedang ada masalah, bukan? Aku tidak akan datang jika tidak perlu. Itu sudah pasti karena ini bukan pertemuan keluarga. Cucumu sakit keras. Benarkah cucuku? Leukemia. Kanker darah. Dia harus operasi sumsum tulang belakang secepatnya. Anak-anak, kalian masuk kamar. Ada yang harus kami bicarakan. Iya, ayo. Dasar wanita tidak tahu malu. Dia masih saja berani datang ke sini. Tuhan saja yang tahu. Kasihan Ahmed. Dia pasti sangat menderita. Fusun, Itu tidak benar. Berani-beraninya dia datang ke sini. apa dia pernah berbuat jahat padamu? Memang apa lagi yang bisa dilakukan? Yang benar saja, Ibu. Bukankah dia penyebab kematian Ahmed? Bukankah dia mati dalam kecelakaan mobil yang masuk ke laut karena dia? Kakakku meninggal karena dia. Kau tahu dari mana kalau semua itu karena dia? Itu sebuah kecelakaan. Sudahlah, Bu. Aku tidak mengerti kenapa ibu membelanya. Dia membunuh kakakku dan dia sudah mendapat semua yang dia inginkan. Ali Kemal, cukup. Aku tidak percaya ini. Ibu membelanya seperti pengacaranya. Mana aku tahu. Tanyakan saja padanya. Aku sudah mengumpulkan sedikit uang. Tapi masih belum cukup. Aku butuh $150.000 lagi. Aku mohon padamu. Aku tidak punya kerabat lagi yang bisa aku minta bantuan.
bersumpah akan mengembalikannya. Aku berjanji. Khan adalah cucumu sendiri. Bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana mungkin anak yang belum pernah aku lihat bisa jadi cucuku? Tapi kau yang tidak pernah ingin melihatnya, Ahmed sudah mengatakan padamu Apa yang berkali-kali. harus kuminta padanya? Apa aku harus berkata bahwa aku memaafkan ketidaksopananmu dengan membawanya kemari? Apa aku tidak ada hubungannya denganmu? Aku ayahnya. Tuan Burhan, Dengar Nyonya Sehrazad. Anak sulungku menikahimu tanpa persetujuan dariku. Dia tidak pernah merasa membutuhkan restuku. Dia tidak menghormati orang tuanya. baiklah Tuan Burhan. Tapi aku mohon jangan membahas hal itu sekarang. Aku mohon. Aku hanya ingin bilang cucumu akan mati. Kau boleh bicara apa saja padaku. Memaki dan membenciku sepuas hatimu. Aku hanya mohon padamu, tolong selamatkan anakku. Kau punya uang banyak. $150.000 tidak ada artinya bagimu. Tapi bagiku itu jumlah yang cukup besar. Aku sudah berusaha semampuku, tapi aku masih gagal. Aku tidak bisa. Anakku baru berumur 5 tahun. Aku mohon Tuan Burhan. Demi Tuhan, bantulah aku. Aku mohon. Aku tidak mengenalmu, Sehrazad. Setauku, kau adalah penyebab kematian anakku. Itu saja. Tidak. Tidak, Tuan Burhan. Kalau aku punya 10 kehidupan lagi, aku tak akan berikan sepeser pun padamu dan juga anakmu. Tuan Burhan, sudah aku bilang cucumu akan mati. Apa kau tidak punya perasaan? Kau tidak berhak membicarakan soal perasaan, Sehrazad. Ingatlah kedudukanmu. Aku mohon jangan begitu kejam. Aku mohon. Sudah lama Ahmed pergi dari hidupku. Kau jangan pernah datang ke sini lagi.